Sebelum saya masuk ke penjelasan utama, di bagian awal ini saya akan menanyakan video referensi terlebih dahulu. Video ini berkaitan langsung dengan topik yang akan saya bahas, yaitu tentang demokrasi di Indonesia. Dan dari disinilah nanti saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng untuk channel ini. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia terus merumuskan konsep negara demokrasi yang dicita-citakan. Hingga saat ini, setidaknya terdapat 3 bentuk sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia, yakni demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi parlementer adalah awal mula dipraktikannya demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 hingga 1959.
Namun pada masa ini belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sehingga sesuai aturan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan pada 19 Agustus 1945, segala kekuasaan DPR dan MPR dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Untuk menjalankan kekuasaan legislatif ini, Presiden Soekarno secara resmi melantik anggota Komite Nasional Pusat atau KNP, atau juga yang sering disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada 29 Agustus tahun 1945. KNP atau KNIP ini merupakan cikal bakal lahirnya DPR. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya peranan penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempercayai dibutuhkannya demokrasi parlementer atau yang lebih dikenal dengan demokrasi liberal ini diantaranya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia pernah menggelar pemilu untuk pertama kalinya, yakni tahun 1955, yang dilaksanakan dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu, dan gelombang kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Jumlah anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang dengan 4 partai besar pemenang pemilu, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Sementara anggota konstituante hasil pemilu 1955 sebanyak 514 orang. Demokrasi terpimpin periode tahun 1959 hingga tahun 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 tahun 1965, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada masa demokrasi terpimpin ini, rakyat Indonesia tak pernah lagi mengikuti pemilu hingga turunnya Soekarno dari kursi presiden pada tahun 1967 dan naiknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan TAP MPRS tahun 1967. Demokrasi Pancasila periode 1967 hingga masa sekarang terbagi dalam 2 era, yakni era Orde Baru dan era Reformasi. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Pangkal demokrasi Pancasila adalah kekeluargaan dan gotong royong. Dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila. Azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Kendati demikian, dalam penerapannya selama era Orde Baru, demokrasi Pancasila tidak berjalan sebagaimana yang didamba-dambakan. Soeharto menjalankan pemerintahan yang represif dan terkesan manipulatif hingga akhirnya Soeharto lengser pada 1998 melalui gerakan reformasi. Selama era demokrasi Pancasila, baik pada masa Orde Baru maupun Orde Reformasi, pelaksanaan pemilu di Indonesia mulai dilaksanakan secara konsisten pada setiap periode pemerintahan. Dimulai dari pemilu tahun 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997, pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, dan dalam waktu dekat rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak nasional tahun 2024. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan klik tanda lonceng untuk channel ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi, Saudara. Kerusuhan terjadi saat massa dari berbagai desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor depan pendopo rumah PJ Bupati. Ya, massa ini berunjuk rasa mendesak PJ Bupati untuk melantik 57 kepala desa terpilih. Sejumlah orang terluka dan fasilitas umum rusak akibat kejadian ini. Situasi kian memanas saat massa memaksa masuk dengan merobohkan gerbang pendopo di Payuda untuk bertemu dengan PJ Bupati Banjarnegara. Upaya menjebol gerbang pendopo membuat polisi bertindak tegas menghalau warga dengan menyemprotkan air dan gas air mata. Bentrokan pun tak terhindarkan. Warga yang emosi akhirnya mengamuk merusak berbagai fasilitas umum, yakni merusak pos Satpol PP di Komplek Pemkap Banjarnegara. Bentrokan ini mengakibatkan 10 warga dan 2 polisi mengalami luka-luka. Untuk anggota kami, Kabak Ops kami, Kompol Priyo mengalami patah tulang, dan juga Kadif Dalmas kami mengalami luka pada pelipis. Untuk dari pengunjuk rasa sendiri, tadi informasi ada 10 orang terkena sesak napas karena gas air mata. Saat ini sudah dirawat dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Aksi yang dipicu adanya desakan massa kepada PJ Bupati Banjarnegara agar melantik sebanyak 57 kepala desa yang telah terpilih pada 5 April lalu. Namun PJ Bupati menunda pelaksanaan pelantikan hingga 2 tahun mendatang. Tapi kenapa ada pelantikan itu ditunda? Harusnya kalau secara logika sebelum ada pemilihan kepala desa itu sudah diagendakan bahwa akan dilanjut 2 tahun jadi 8 tahun. Kenapa yang menjadi kepala desa terpilih ini Bapak tidak memikirkan ruginya berapa juta? Aksi unjuk rasa akhirnya bisa dibubarkan setelah adanya perwakilan pengunjuk rasa yang berdialog dengan PJ Bupati. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Video yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi Pancasila secara ideal. Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar utama, tetapi tetap dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jika dilihat dari kilas demokrasi dan pemilu di Indonesia, proses demokrasi telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Mulai dari pemilu di masa awal kemerdekaan, kemudian mengalami berbagai dinamika pada masa Orde Lama dan Orde Baru hingga akhirnya memasuki era reformasi yang menekankan pada kebebasan politik, partisipasi masyarakat, dan pemilihan langsung. Pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung, baik dalam pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah. Namun, dalam praktiknya, demokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai idealnya. Hal ini dapat dilihat dari contoh pada video demokrasi Pilkades Banjarnegara yang mengakibatkan belasan orang terluka. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketegangan dan konflik dalam proses pemilihan kepala desa, padahal Pilkades merupakan bentuk demokrasi paling dekat dengan masyarakat dan seharusnya mencerminkan nilai kekeluargaan, musyawarah, serta kedamaian sebagaimana diajarkan dalam Pancasila. Kasus Pilkades Banjarnegara ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal seperti fanatisme pendukung, kurangnya kedewasaan politik, serta lemahnya pengendalian emosi dalam menerima perbedaan pilihan. Kondisi ini bertentangan dengan sila kedua dan ketiga Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi.
Demokrasi Pancasila menuntut adanya tanggung jawab, moral, sikap saling menghormati, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah, bukan kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan politik dan pemahaman video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat, instrumentasi, dan praktik demokrasi di Indonesia yang tentunya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan ini penting karena demokrasi di Indonesia punya ciri khas tersendiri dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi juga dua dasar utama, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum. Artinya, setiap bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, apa itu demokrasi Pancasila? Kalau dilihat dari asal katanya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Jadi, secara sederhana, demokrasi itu bisa diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Namun, di Indonesia, demokrasi tidak hanya soal kebebasan memilih atau menyampaikan pendapat. Demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya, rakyat bukan hanya jadi penonton, tetapi benar-benar punya peran penting dalam menentukan arah pemerintahan, misalnya melalui pemilihan umum. Kemudian, menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem yang membatasi kekuasaan pemerintah lewat hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sebenang-benangnya, tetapi harus taat pada aturan yang berlaku. Selanjutnya, menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang sudah disepakati bersama. Artinya, demokrasi selalu berkaitan erat dengan hukum dan aturan. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan itu memang penting, tapi kebebasan tersebut tidak bersifat bebas sebebas-bebasnya. Setiap warga negara punya hak untuk berpendapat, berpartisipasi, dan memilih.
namun juga punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga persatuan bangsa. Jadi, kita bisa memahami bahwa demokrasi di Indonesia bukan hanya soal sistem pemerintahan, tetapi juga cara hidup berbangsa dan bernegara. Kita akan membahas pengertian demokrasi Pancasila. Menurut Sahanuddin dan kawan-kawan, pada tahun 2024, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang artinya demokrasi yang dijalankan di Indonesia tidak meniru sepenuhnya sistem demokrasi negara lain, tetapi disesuaikan dengan jati diri bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila berakar pada 5 sila Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan nilai moral dan etika, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, terdapat nilai persatuan Indonesia yang menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh memecah belah bangsa. Ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, tapi melalui musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, demokrasi Pancasila juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan berpendapat atau pemilu, tapi juga tentang rasa keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun kebebasan rakyat dibatasi oleh norma, etika, dan hukum, sehingga pelaksanaannya harus tetap bermoral, beretika, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang unik yang menggabungkan nilai demokrasi dengan budaya, moral, dan kepribadian bangsa Indonesia, dipisahkan satu sama lain. Yang pertama itu hakikat demokrasi Pancasila. Menurut Rahmitara Iman Aisyah, hakikat demokrasi Pancasila terletak pada pengakuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, namun pelaksananya harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila tidak mengutamakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral dan sosial. Dalam pandangan Rahmi, demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai subjek utama demokrasi, tetapi tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Artinya, keputusan politik idealnya tidak hanya didasarkan pada suara terbanyak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bersama, nilai etika, serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, instrumentasi demokrasi Pancasila. Menurut Rahmitara Iman Aisyah, instrumentasi demokrasi Pancasila adalah berbagai perangkat hukum dan kelembagaan yang digunakan untuk menjalankan demokrasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Instrumentasi ini berfungsi sebagai pedomaan dengan batasan agar pelaksanaan demokrasi tidak menyimpang dari tujuan nasional. Instrumentasi demokrasi Pancasila meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan Lembaga Negara, serta mekanisme politik seperti pemilihan umum. Melalui instrumentasi ini, demokrasi di Indonesia diarahkan agar berjalan secara tertib, konstitusional, dan berkeadilan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Rahmi menekankan bahwa tanpa instrumentasi yang kuat, demokrasi berpotensi disalahgunakan, misalnya kepentingan kelompok tertentu atau kekuasaan semata. Oleh karena itu, instrumentasi demokrasi Pancasila harus selalu dijaga dan ditegakkan konsisten. Yang ketiga, unsur praktik demokrasi Pancasila. Menurut Rahmi Tara Iman Aisyah, praktik demokrasi Pancasila adalah penerapan nyata dari hakikat dan instrumentasi demokrasi dalam hidup berbangsa dan negara. Praktik ini dapat dilihat dalam bagian partisipasi politik masyarakat seperti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, musyawarah desa, serta terlibat masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila seharusnya mencerminkan nilai gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Rahmi menegaskan bahwa praktik demokrasi tidak boleh hanya bersifat prosedural atau formalitas semata, tetapi harus benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Namun, Rahmi juga menyadari bahwa dalam praktiknya, demokrasi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, konflik kepentingan, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik dan penguatan nilai Pancasila agar praktik demokrasi di Indonesia dapat berlangsung dengan hakikat instrumentasi yang telah ditetapkan. Di Indonesia, demokrasi nggak cuma soal memilih pemimpin, tetapi juga dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu kebebasan tetap sopan keyakinan lain. Yang kedua, kemanusiaan. Semua punya hak sama, tapi nggak boleh diskriminasi. Yang ketiga, persatuan. Beda pendapat wajar, tapi jangan sampai memecah belah. Yang keempat, kerakyatan atau musyawarah. Keputusan diambil lewat diskusi dan mufakat, bukan menang-menangan. Yang kelima, keadilan sosial. Demokrasi harus bawa kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Menurut Ada dan Susanto pada tahun 2020, nilai-nilai ini bikin demokrasi Indonesia beretika, toleran, dan sesuai karakter bangsa. Jadi, demokrasi itu bukan cuma nyoblos, tapi juga cara kita hidup rukun, saling menghargai, dan bermusyawarah. Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Menurut Arief Wijaya, demokrasi di Indonesia berkembang seiring sejarah ketatanegaraan, yaitu yang pertama, demokrasi liberal pada tahun 1950. Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan kita berbasis parlementer. Kekuasaan lebih banyak berada di tangan legislatif atau parlemen, sedangkan presiden perannya lebih simbolis. Kebebasan politik sangat tinggi. Partai politik banyak bermunculan. Rakyat biasa mengeluarkan pendapat secara terbuka. Tapi, karena terlalu banyak suara berbeda, stabilitas pemerintah kadang terganggu, sehingga seiring terjadi pergantian kabinet. Intinya, saat itu demokrasi terasa hidup tapi juga agak kacau karena semua orang punya hak bicara. Yang kedua, demokrasi terpimpin.
atau Orde Lama. Pada masa Presiden Soekarno, sistem berubah menjadi demokrasi terpimpin. Presiden punya kekuasaan yang sangat kuat, sementara parlemen dan partai politik perannya dibatasi. Tujuannya untuk menyatukan negara yang baru merdeka dan mengurangi konflik politik antar partai. Sayangnya, meskipun stabilitas lebih terjaga, kebebasan politik rakyat jadi terbatas. Bisa dibilang, rakyat ikut, tapi suaranya kurang terdengar. Ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Era Presiden Soeharto, demokrasi dibangun berdasarkan Pancasila. Musyawarah dan persatuan tetap ditekankan, tapi kekuasaan tetap terpusat pada pemerintah. Partai politik dan media dikontrol sehingga rakyat lebih aman, tapi pilihan politik lebih terbatas. Sistem ini bertahan lama karena stabilitas politik dan ekonomi cukup terjaga. Yang keempat, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi, Indonesia menerapkan demokrasi konstitusional. Rakyat punya kedaulatan penuh memilih presiden legislatif dan kepala daerah. Ada check and balance antara lembaga negara, perlindungan HAM diperkuat, dan partisipasi publik lebih luas. Demokrasi sekarang masih terus berkembang, mencoba menyeimbangkan kebebasan, stabilitas, dan keadilan sosial.